Selamat siang rekan-rekan Sparkling, baik dari Sparkling Pro maupun Sparkling Teens. Selamat bergabung di ibadah live stream YouTube kita hari ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman semua. Dan teman-teman, sebelum kita mulai saya mau mengajak kita semua boleh cari tempat yang nyaman ya. Cari tempat yang nyaman buat teman-teman supaya bisa sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng dan sama-sama mendengarkan firman teman-teman ya. Kita mau fokus ya teman-teman, mungkin bisa menjauhkan diri ya dari berbagai gangguan kalau ada gitu. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang rumahnya tetangganya ada yang lagi perbaikan tak gitu. Ya mungkin teman-teman mau geser dulu gitu ya kalau ada gitu, atau kalau misalkan teman-teman ada gangguan lain gitu ya, silakan teman-teman boleh tempatkan diri teman-teman ya di tempat yang nyaman teman-teman. Dan sambil kita menunggu, sebelum kita memulai, saya juga mau ngajak teman-teman yang join dari manapun teman-teman berada, buat boleh panggil temannya di grup. Guys, ibadah kita mau mulai nih gitu ya. Boleh panggil invite teman-temannya di grup, mungkin di chat begitu ya. Karena kalau kita beribadah bersama-sama tentu lebih menyenangkan teman-teman ya. Nah jadi kita mungkin teman-teman kalau misalkan mau gabung ya di nonton ibadah bareng-bareng perhaps ya, di Zoom bareng-bareng atau di Discord ya, mungkin teman-teman janjian sama teman-teman Komsel teman-teman ya, go ahead silakan ya, boleh di sounding gitu ya. Mungkin ada teman-teman kita yang belum aware gitu ya, belum sadar. Oh iya sudah jam 1 gitu. Dan sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya mau bacakan sebuah ayat buat teman-teman, boleh ditampilkan. Ya, ayat ini diambil dari Mazmur pasal 122 ayat 1 ya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya. Teman-teman bersukacita gak teman-teman? Kalau kita sama-sama ke rumah Tuhan bareng-bareng ya. Walaupun masih harus lewat YouTube teman-teman ya. Tapi saya harap it's better ya. Lebih baik dibanding kalau kita nikmatin YouTube ini sendiri gitu. Oke, gimana? Sudah dicat? Ya. Kesempatan juga mungkin ya buat chat ya. Ya, boleh saya berikan waktu mungkin sekitar 15 detik lagi teman-teman. Ya, take your time, no need to rush. Ya, silakan. Boleh dipanggil-panggilin. Guys gitu ya. Pastikan grup teman-teman jangan sepi ya. Pastikan itu HP rekan-rekan kita bunyi ping gitu ya. Bunyinya sudah bukan ping ya seperti ya. ping zaman dulu sekali gitu. Oke? Yuk, mari kita mulai. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mau mengundang kita semua boleh mengambil waktu tenang sejenak dan sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari bersatu dalam doa. Let us pray. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu selama 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, 1 bulan terakhir Tuhan, bahkan dari awal Tuhan kami lahir sampai sekarang, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan semata Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk sama-sama menikmati ibadah live stream Tuhan. Kami mengucap syukur buat teknologi yang Tuhan sudah sediakan. Kami mengucap syukur buat hal yang memampukan kami Tuhan buat beribadah hari ini. Buat segala penyediaan Tuhan. Buat kuota, buat teknologi, buat rekan-rekan yang melayani Tuhan. Dan yang lebih terutama lagi, kami mengucap syukur buat Yesus Kristus yang melayakkan kami, memampukan kami Tuhan, yang bersedia menanggung dosa kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami yang awalnya adalah musuh, tapi boleh dilayakkan oleh darah Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini dari tempat kami masing-masing, kami mau merayakan, kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur buat Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Sparkling, hari ini mari kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan kita.
was going down, thought it was for the count, but then I found your love. I wandered off, thought I had come too far, then I found your love. Fear I used to know can't stop me anymore, 'cause I found your love. When I feel alone, I have a place to go, 'cause I found your love. Great was the debt of sin, grace brought me back again. Now I am rising up, won by the Savior's love. Your love is higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable. Your love. We thank you for your love, Jesus. Fear I used to know can't stop me anymore, 'cause I found your love. When I feel alone, I have a place to go, 'cause I found your love. Great was the debt of sin, grace brought me back again. Now I am rising up, won by the Savior's love. Your love is higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable. Your love. Nothing can change your love, Jesus, now and forevermore. Nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. Nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. Nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. Nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. It's higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable. Your love is higher than the stars, declaring who you are. Your love, uncontainable. Your love is deep enough to reach the deepest part of me. Your love, uncontainable. Your love, nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. Nothing, no nothing contains your love. Nothing, no nothing can change your love. Hey, nothing can change your love, Jesus. We praise you, Lord. We state you are the only God. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name
beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, we praise you, Lord. We cry, your name is higher than any other names. We revere you, Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Namamu layak dipuji. That I hold you, the veil torn in
Saya percaya kami bisa pegang nama-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu adalah nama yang besar. Nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus kami percaya dengan iman kami. Semua gunung-gunung yang kami hadapi sekarang bisa lewat dalam nama Yesus. Kami bisa melakukan mujizat dalam nama Yesus. Kami bisa melewati segala rintangan, segala pencobaan. Semua hanya karena nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu adalah nama yang besar. Nama-Mu adalah nama yang penuh kuasa. Nama-Mu adalah nama yang mulia yang patut kami sembah sekarang sampai selama-lamanya. We praise You God. We praise You Lord. Hari ini teman-teman Sparkling, kita mau sama-sama kuatkan kembali iman kita. Kita mau berkata bahwa Tuhan adalah Allah dengan nama yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan hari ini teman-teman, kita mau sama-sama lihat di firman Tuhan. Di Filipi 2 ayat 8 sampai 10 bunyinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berketuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Hari ini Bapa yang pribadi yang kita sebut Bapa, pribadi yang kita sebut Tuhan, memiliki nama yang dikaruniakan, nama tertinggi di mana semua bertekuk lutut di bawah nama itu. Jadi teman-teman Sparkling, apa yang kau takuti sekarang katakan, dalam nama Yesus aku menjadi berani. Semua kegagalan kau katakan, dalam nama Yesus aku menjadi sukses. Segala penyakit dan kau katakan, dalam nama Yesus aku menjadi sembuh. Come on, we're gonna sing this out. We're gonna say what a powerful name it is, Jesus. We praise You God. Have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all. You have no rival, God. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. We praise You, God. We trust in You, God, forevermore. Ya, thank You Tuhan. Thank You, kami diingatkan kembali. Kami punya Allah yang kami dapat pegang. Kami punya Allah di mana namanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Sparkling. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami.
Apapun yang kami sedang alami hari-hari ini, kami percaya kami ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh mengalami hubungan pribadi yang intim dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kita berkata amin. Siang hari ini Kak Henny mau sharing kepada kita semua tentang more than enough. Sepanjang bulan ini tentunya di Sparkling sedang membahas Tuhan adalah tempat perlindungan. Bagaimana kita mengalami Tuhan adalah pelindung dalam kehidupan kita. Nah hari ini Kak Henny mau sharing tentang more than enough. Nah mari kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ya judulnya adalah The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan Psalm 23 verse 1 say David poetic praise to God. Ini adalah nyanyian puji-pujian Daud. Dikatakan the Lord is my best friend. Tuhan adalah sahabat yang terbaik buat Daud. Nah bagaimana dengan kehidupan kita teman-teman hari ini? Apakah kita mengalami Tuhan adalah sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita? Di tengah masa pandemi ini banyak mungkin anak-anak muda yang seperti mengalami kehilangan pengharapan, kehilangan arah, kehilangan tujuan. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, justru di tengah masa yang sulit kita bisa mengalami Tuhan adalah sahabat yang terbaik buat kita. Daud berkata, the Lord is my best friend and my shepherd. Adalah gembalaku. I always have more than enough. Kalau kita mengalami kebenaran ini bukan hanya seperti yang tertulis, kita akan mengalami Tuhan more than enough dalam kehidupan kita. Ketika saya membaca terjemahan Amplified Bible dikatakan Mazmur 23 ayat yang pertama, a Psalm of David, the Lord is my shepherd. Kata gembala ada 3 hal yang dituliskan di situ. Yang pertama gembala to feed, to guide and to shield me, I shall not want. Jadi teman-teman sebagai gembala Tuhan itu memelihara kehidupan kita, mensuplai kehidupan kita. Kalau kita mengalami Tuhan adalah gembala dalam kehidupan kita, kita mengalami pemeliharaan yang tidak terbatas, kita mengalami suplai Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mungkin di tengah masa pandemi kita mengalami struggling, ujian di dalam keuangan kita. Mungkin ya orang tuamu bisnisnya, pekerjaannya terdampak karena pandemi ini. Mungkin juga teman-teman mengalami dampak dalam keuanganmu dalam pandemi ini. Tetapi percayalah, kalau kita mengalami Tuhan adalah gembala kita, Dia memelihara hidup kita. God is my provision. My God is my provision. Saya mengalami ketika pandemi di tahun lalu di bulan Agustus Papa mengalami sakit dan hampir 1 bulan Papa ada di rumah sakit. Tapi saya bersyukur firman Tuhan ini saya alami bahwa Tuhan more than enough. Saya bersyukur Tuhan menyediakan seluruh biaya, semua biaya yang dibutuhkan buat pengobatan Papa di rumah sakit. Tuhan sediakan sampai Papa dipanggil Tuhan. Semua biaya pemakaman Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. I always have more than enough. Kalau kita mengalami Tuhan adalah gembala dalam kehidupan kita, my God is my provision, I always have more than enough. Saya berdoa di tengah masa pandemi ini, setiap kita teman-teman kita mengalami Tuhan adalah sahabat yang terbaik buat kita. Dia adalah gembala kita. Dan gembala yang kedua dikatakan to guide, memimpin, menuntun, memberi petunjuk di dalam kehidupan kita.
Domba tidak bisa berjalan sendiri. Kalau domba berjalan sendiri, dia akan tersesat. Domba perlu mendengar suara dari gembalanya. Dan Tuhan kita adalah gembala yang berbicara kepada kita, yang memberi petunjuk di dalam kehidupan kita, agar kita tahu kemana kita harus melangkah, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan di tengah masa yang sukar, firman Tuhan berkata, aku mau engkau menjadi kepala bukan ekor. Aku mau engkau tetap naik tidak turun. Kita melihat di dalam kehidupan Elia, Tuhan berkata kepada Elia, ketika kelaparan terjadi di Israel, Tuhan berkata, Elia pergilah ke sungai Kerit di sebelah timur. Nanti pagi dan petang aku akan mengirim burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Dan firman Tuhan berkata, Elia dia pergi ke sebelah timur sungai Kerit dan dia diberi makan oleh burung gagak. Pagi dan petang burung gagak membawa daging buat Elia. Dan ketika sungai Kerit kering, Tuhan berkata, pergilah kepada seorang janda di Sarfat. Dan janda itu akan memelihara kehidupanmu, memberi engkau makan. Dan janda ini satu kali dia sedang mencari kayu bakar untuk membuat roti yang terakhir untuk dia dan untuk anaknya. Dan setelah itu dia tidak punya makanan lagi. Dan Elia berkata, berikan, buatlah kepadaku lebih dahulu. Dan ketika janda ini taat, Tuhan memelihara kehidupan dia. Tepungnya tidak pernah habis. Dan juga minyaknya tidak pernah habis. Teman-teman, saya percaya sama seperti Elia dituntun oleh Tuhan. Sama seperti Daud, ketika Daud berperang di lembah Refaim. Ketika orang Filistin menyerang Daud, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyerang? Tuhan berkata serang, dan Daud lakukan, dia mengalami kemenangan. Ketika kedua kalinya orang Filistin menyerang kembali, Daud bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan berkata, buatlah gerakan melingkar. Kalau engkau mendengar bunyi derap langkah Tuhan di pohon kertau, itulah waktu engkau menyerang. Dan Daud melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan Daud mengalami kemenangan. Saya percaya justru di tengah masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, Tuhan mau menuntun hidup kita. Tuhan mau memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan memberikan kita petunjuk, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik tidak turun. Bagian kita, apakah kita bertanya kepada Tuhan? Apakah kita membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan? Tuhan menuntun kita. Tuhan memberikan kita petunjuk hari ini lewat firman-Nya. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu yang mengajar kehidupan kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dengan demikian dikatakan tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, apakah kita hari-hari ini mendengar petunjuk dari Tuhan? Dan yang ketiga, gembala dia adalah to shield me. Gembala adalah melindungi. Ya, kalau yang pertama kita melihat my God is my provision. Yang kedua kita melihat bahwa my God is my leader. Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Kalau Tuhan memimpin kita, kita pasti berkemenangan. Dan yang ketiga adalah my God is my protector. Tuhan adalah pelindung dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang kedua teman-teman, di Mazmur 23 dikatakan, He offer a resting place for me in His luxurious love. Tuhan menawarkan sebuah tempat peristirahatan buat kita dalam kasih-Nya yang mewah, teman-teman. Ia memimpin kita ke sebuah oasis, ke mata air yang tenang. Teman-teman, Tuhan kita, Dia memimpin kehidupan kita. Di ayat yang ketiga, that's where He restore and revive my life. Berapa banyak teman-teman hari ini engkau mengalami dalam
masa-masa pandemi engkau mengalami musim-musim kehilangan. Engkau kehilangan income, engkau kehilangan pengharapan, engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan damai sejahtera. Mungkin kau kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Tapi izinkan ketika teman-teman kau mengalami Tuhan adalah gembala, sahabat yang terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan juga yang akan merestore dan merevive, membangkitkan kehidupan teman-teman. Saya mengalami musim kehilangan tahun yang lalu ketika saya kehilangan papa. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang adalah Bapa yang baik dalam kehidupan saya. Saya mengalami saya di-restore dan di-revive oleh Tuhan. Saya dibangkitkan kembali. Saya mengalami musim kehilangan dan musim kelelahan. Karena setiap 2 hari bergiliran dengan adik saya harus jaga di rumah sakit. Dan setiap kali malam hari papa saya gak tidur. Dia sakit tapi dia gak bisa tidur. Dan yang menjaga juga gak bisa tidur. Karena papa saya tangan dan kakinya dia harus diikat. Karena dia kalau tidak diikat dia akan menarik infusnya. Dan semua obat-obatan yang masuk ke dalam infus itu harus diikat tangannya. Jadi teman-teman, ada musim kehilangan yang saya alami, ada musim kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental dan emosional. Saya bersyukur Tuhan adalah my provision. Tuhan adalah pemimpin saya, menuntun, melindungi saya. Dan Tuhan merestore dan merevive kehidupan saya. Teman-teman, dikatakan He opened before me a pathway to God's pleasure and leads me along in His footstep of righteousness so that I can bring honor to His name. Saya bersyukur kalau saya bisa ada di cerita kepada teman-teman hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita alami, musim yang berat yang kita alami, semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di ayat yang keempat dikatakan, Lord, even when your path takes me through the valley of the deepest darkness, fear will never conquer me. Ketakutan tidak dapat mengalahkan kita. For you already have, you remain close to me and lead me through it all the way. Tuhan selalu dekat dengan kita dan memimpin kita untuk kita keluar dari setiap persoalan, dari setiap tantangan yang kita hadapi. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I never be lonely for you are near. Saya mengalami malam-malam ketika menjaga di rumah sakit, ketika juga papa saya udah dibawa pulang ke rumah, dia juga sulit tidur di malam hari. Saya mengalami kadang serangan ketakutan, serangan kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana seandainya papa saya dipanggil Tuhan, apa yang akan terjadi? Ada ketakutan, kecemasan yang mau menyerang kehidupan saya. Tapi saya bersyukur firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, you remain close to me and lead me through it all the way. Tuhan menolong kita, Tuhan dekat. Saya merasakan saya gak sendiri. Tuhan beserta dengan saya. Roh Kudus selalu ada menyertai. Dan inilah yang memberi kekuatan teman-teman. Ketika hari papa saya akan meninggal, di pagi hari ketika saya melihat papa saya bernafasnya, tiba-tiba dia mulai susah bernafas. Saya sudah tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Dan ada kekuatan yang Tuhan beri. Dan saya berkata kepada mama saya, Ma, udah sekarang mama dampingi papa. Dan kami ada bersama-sama, saya menguatkan adik-adik saya. Dan kami melewati ini bersama-sama. Kenapa? Karena ada Tuhan teman-teman. Sekalipun kita melewati lembah yang gelap, yang kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita gak akan pernah sendiri karena Tuhan dekat dengan kita. Di ayat yang kelima dikatakan, you become my delicious feast
even when my enemies dare to fight. Musuh mau menghancurkan lewat persoalan, lewat masalah demi masalah, masalah demi masalah yang ada. Musuh si jahat mau kita kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi justru lewat persoalan dan tantangan, Daud berkata, "The Lord is my best friend, the Lord is my shepherd." Hari ini teman-teman, saya percaya justru di tengah masa pandemi ini, Tuhan mau kita mengalami bahwa Dia adalah sahabat yang terbaik buat kita. Dia adalah Bapa yang terbaik. Dia gembala yang menuntun kita. Dia dikatakan, "You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my heart overflow." Teman-teman, Tuhan menyediakan hidangan. Dia mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan hati kita melimpah. Sampai hati kita dikatakan until my heart overflow. Mungkin hari-hari ini ada di antara teman-teman kau yang mengalami sepertinya ketika bangun pagi ada rasa yang berat yang menghimpit teman-teman. Sepertinya kau kehilangan passion, kau kehilangan gairah untuk melakukan segala sesuatu. Seperti kayak malas untuk lakukan hal ini, lakukan hal itu. Teman-teman, biarlah hari ini teman-teman mengalami kuasa Roh Kudus dan Tuhan mengizinkan teman-teman minum ketika teman-teman haus dari dalam hatimu, mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ayat yang ke-6 dikatakan, "So I fear the future." Buat kita anak-anak muda, mengapa kita takut akan masa depan kita? Sebab firman Tuhan katakan, "For your goodness and love pursue me all the days of my life." Sebab kebaikan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan mengejar kita. Bukan hanya hari depan, bukan hanya besok, bukan hanya lusa, tetapi all the days of my life. Sepanjang setiap hari, sepanjang kehidupan kita. "Then afterward, when my life is through, I will return to your glorious presence to be forever with you." Sekalipun kita mengalami kematian, teman-teman, kita akan ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi kita gak perlu takut, teman-teman. Di Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, "God, you are such a safe and powerful place to find refuge. You are a proven help in time of trouble. More than enough and always available whenever I need you." Jadi teman-teman, Tuhan adalah tempat yang aman dan tempat yang penuh kuasa untuk kita menemukan perlindungan. Tuhan pertolongannya sangat terbukti waktu kita mengalami masalah. Apapun yang teman-teman alami, masalah apapun yang teman-teman alami, itu yang akan membuat teman-teman menjadi lebih kuat. Itu yang akan membuat teman-teman lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang akan membuat teman-teman lebih mengenal bahwa Tuhan adalah gembala yang memelihara, gembala yang menuntun hidup teman-teman, dan gembala yang melindungi kehidupanmu. Kalau teman-teman kenal Tuhan ini, Daud berkata, "I always have more than enough." Saya berdoa, satu hal yang Roh Kudus ingatkan buat teman-teman di Sparkling, you always have more than enough. If you know God as a shepherd, as your best friend in your life. Mazmur 121 ayat yang kelima dikatakan, Jehovah himself will watch over you. Tuhan sendiri akan memperhatikan hidup teman-teman. He always at your side to shelter you safely in his presence. Tuhan sendiri yang akan menjadi tempat perlindungan yang aman di dalam hadiratnya.
He's protecting you from all danger both day and night. He will keep you from every form of evil or calamity as He continually watch over you. You will be guarded by God Himself. You will be safe when you leave your home, and safely you will return. He will protect you now and He will protect you forevermore. Teman-teman, ini ayat-ayat yang luar biasa. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah janji-janji Tuhan. Kalau kita merenungkan janji ini, kalau kita mempercayai janji ini, Tuhan mau kita bukan hanya mendengarkan perkataannya, Tuhan mau kita believe, Tuhan mau kita trust in His word. Dan bukan hanya kita trust, bukan hanya kita believe, tetapi kita start to speak it, start to declare it. Kita mulai memperkatakannya. Daud menyanyikannya. Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah my best friend. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Saya ingat ketika saya mau menikah, 1 tahun saya mau menikah, nggak punya tabungan. Dan setiap kali kekhawatiran datang, Roh Kudus ingatkan saya Mazmur 23 ini, Tuhan, Kau adalah gembalaku. I have more than enough. I always have more than enough. Aku tidak akan kekurangan, aku akan punya lebih dari cukup. Dan saya bersyukur karena penyertaan Tuhan, saya bisa melewatinya. Saya bisa menikah dan semua biaya tanpa hutang. Ketika mau punya rumah juga gak punya tabungan. Tetapi mulai melangkah dengan iman. Dan Tuhan menyediakan rumahnya. Tuhan juga menyediakan biayanya untuk membeli rumahnya. Teman-teman, ikut Tuhan kita akan mengalami provisi, penyediaan, pemeliharaan. Kita akan mengalami pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan kita mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan sendiri yang menjaga hidup kita. Kita akan aman ketika kita meninggalkan rumah dan kembali dengan selamat. Tuhan akan melindungi kita sekarang, Tuhan melindungi kita selama-lamanya. Sekitar 2 minggu yang lalu ketika Kak Hendy pergi mengunjungi mertua ke Sukabumi, saya pulang hari Jumat subuh. Dan dalam perjalanan hampir sekitar 3 jam, dari sekitar jam 12.30, saya sampai ke apartemen sekitar jam 3.30 pagi. Ketika saya sampai ke apartemen, saya parkir mobil. Ketika saya turun dari mobil dan buka pintu yang tengah, saya merasakan seperti ada percikan air dan terasa dingin di kaki saya. Dan Roh Kudus ingatkan saya untuk melihat ke bawah. Ketika saya melihat ke bawah, saya kaget. Bensinnya, tangki bensin saya bocor dan bensinnya mengalir dengan deras. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa dan Tuhan mengingatkan untuk langsung lapor ke security. Dan langsung securitynya memanggil tukang bersih. Dan malam itu puji Tuhan, ya bensinnya berhenti mengalir. Dan bensin yang ada di lantai boleh dibersihkan. Dan Jumat sorenya saya diingatkan Tuhan, saya tanya Tuhan saya harus ke bengkel yang mana. Dan Tuhan ingatkan saya ke satu bengkel, saya telepon pemiliknya dan teknisi dikirimkan. Dan hari itu bisa ditambal sementara. Dan hari Senin akhirnya mobil bisa dibawa ke bengkel dan diganti tangkinya. Dan saya merasakan ada perlindungan Tuhan. Bayangkan teman-teman, saya 3 jam perjalanan dari Sukabumi menuju ke Jakarta. Dan bayangkan itu tangki bensin memang sudah lama. Mobilnya sudah usianya cukup tua. Dan memang mungkin bisa kapan aja karena itu bocornya karena korosi. Bayangkan kenapa bocornya bisa pas waktu parkir. Dan saya cek waktu saya muter ke tempat cari parkiran, nggak ada tetesan bensin. Dan ketika di tempat parkir baru, bensinnya mengucur dengan deras. Dan puji Tuhan, lewat hal itu akhirnya tangkinya diganti dengan yang baru.
Dan saya percaya itulah perlindungan Tuhan. Tuhan kita, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Saya ketika merenungkan Mazmur 23 dan Mazmur 121 ini, saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan, dikatakan you will be safe when you leave your home, and safely you will return. He will protect you now and He will protect you forevermore. Hari ini apapun yang teman-teman hadapi dalam kehidupanmu, Tuhan adalah Bapa yang setia. Sebentar kita mau dengarkan pujian ini. Pujian ini begitu memberkati kehidupan saya. Lirik kata-katanya, dia Bapa yang setia. Hari ini biarlah kita juga mengalami Tuhan Bapa yang setia. Tuhan adalah best friend-nya kita. The Lord is my best friend. The Lord is my shepherd. I always have more than enough. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau setia. Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa. Biarlah jiwamu mendapatkan ketenangan. Engkau aman sebab Tuhan ada bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau setia. Engkau mulia. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau setia. Engkau mulia. Tuhan ingatkan, kalau hari ini teman-teman kau mendengar firman ini, dalam masa pandemi ini kau mengalami musim-musim kehilangan. Tuhan mau merestore, Tuhan mau merevive, membangkitkan teman-teman kembali. Beberapa engkau mungkin engkau menjadi kecewa, engkau tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Mungkin kau berkata, kalau Tuhan ada, kenapa aku mengalami musim seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami hal-hal yang gak baik? Hari ini teman-teman, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Daud mengalami banyak musim-musim. Bagaimana dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu. Tapi dia tetap setia. Lewat pergumulan, lewat persoalan, dia mengalami Tuhan adalah sahabatnya yang terbaik. Tuhan adalah gembala dalam hidupnya, yang memelihara, menuntun, dan melindungi. Saat ini kalau teman-teman kau berkata, Kak, aku mengalami musim yang berat. Aku mengalami musim kehilangan, musim kecewa. Hari ini taruh tangan kananmu di hatimu. Bapakku berdoa, kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Biar hari ini kami boleh mengalami
kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengangkat semua ketakutan. Biar kasih-Mu membangkitkan kami kembali. Biar kasih-Mu memulihkan kami kembali. Kami tahu Engkau gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan satu domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 ekor dan pergi mencari satu ekor yang hilang itu. Hari ini teman-teman, setiap engkau berharga, setiap engkau dikasihi oleh Bapa. Hari ini aku berdoa, kalau buat setiap anak-anakku yang mendengar firman ini, ketika mereka membuka YouTube mendengarkan ini, bukan satu kebetulan. Kalau ada di antara mereka bahkan yang sudah jauh dari Tuhan, Tuhan Engkau membawa mereka kembali. Engkau menarik mereka kembali untuk mereka datang kepadamu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ada kekuatan yang baru mengalir. Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Mari kita katakan sekali lagi, Bapa, Engkau Bapa yang setia buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes. Thank you Tuhan. Hari ini kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami percaya pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah ajar kami terus untuk berharap dan terus beriman hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, teman-teman, ada beberapa pengumuman. Tapi sebelum masuk ke dalam pengumuman, Kak Hendy atas nama Abalov, atas nama Sparkling Pro dan Teens, kami ucapkan terima kasih buat sharingnya. Dan teman-teman, kita akan masuk ke pengumuman ya. Jadi tolong YouTube-nya jangan ditutup dulu. Takutnya wah sudah selesai lalu di close gitu ya. Nah, pertama-tama selamat bergabung. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang baru pertama kali menyaksikan ibadah live stream ini ya, welcome. It's very nice to see you
here ya. Kami sangat bersyukur teman-teman bisa bergabung bersama-sama dengan kita teman-teman. Kemudian kami mau mengingatkan kalau kita ada ibadah live stream setiap jam 1 ya, disiarkan langsung ya dari ruangan ini. Jadi pastikan teman-teman untuk stay tune ya, di reminder jangan diisi oleh jadwal lain gitu ya, supaya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama teman-teman ya. Dan boleh juga dibantu untuk mengingatkan ke rekan-rekannya, ke teman-teman satu komselnya. Karena tentu ibadah akan lebih indah kalau kita nikmati bersama-sama, bukan? Ya, seperti itu. Kemudian pengumuman yang ketiga, ya minggu depan sudah masuk akhir bulan ya. Jadi tanggal 20 akhir gitu ya. Nah, so kita mau mengingatkan juga ya teman-teman untuk boleh mempersiapkan, mentransfer, mengirimkan perpuluhan dan persembahan teman-teman ke nomor rekening yang tertera gitu ya. Atau kalau teman-teman menggunakan BCA Mobile, teman-teman bisa juga menggunakan QR yang sudah disediakan. Kita mau memberikan persembahan dengan hati yang sukacita teman-teman. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke? Kemudian yang keempat, untuk Sparkling Teens selalu ada Hafruta ya, setiap Senin malam jam 8. Apa itu Hafruta? Wah, penasaran? Ya kalau penasaran silakan join ya, boleh tanya ke GS masing-masing ya, silakan. Kemudian untuk Sparkling Pro ya, ada juga morning prayer. Wih, apa tuh morning prayer ya? Doa pagi bahasa Indonesianya gitu ya. Setiap hari Senin dan Kamis start jam 5 pagi. Tapi kalau somehow teman-teman ya 5.15, 5.10 baru bisa join. Atau 5.30 gak apa-apa teman-teman, gabung aja gitu ya. No shame ya, tidak ada penuduhan. Terakhir, jangan lupa follow media sosial Sparkling teman-teman ya, di @pro.sparkling dan @teens.sparkling. Kemudian ada satu pengumuman tambahan untuk rekan-rekan Sparkling Pro, GA dan GS dari Sparkling Pro, minggu di akhir bulan ya, minggu depan tanggal 31 kita ada spam ya. Spam itu daging kalengan yang bukan ya, pertemuan pekerja gitu ya. Jadi silakan disiapkan waktunya jam 11 siang. Oke, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya mengundang Kakak Sudiman boleh menutup ibadah kita hari ini. Thank you. Oke teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah join sama-sama di live stream di YouTube. Kita juga mau berdoa buat Kak Hendy yang udah menyampaikan firman Tuhan tadi. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat siang ini. Kalau kami boleh Tuhan, ada waktu untuk Kak Hendy boleh melayani Tuhan, boleh share firman-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami mengurapi, kami memberkati Tuhan Kak Hendy dalam segala hal yang sedang dikerjakan, segala sedang direncanakannya Tuhan. Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan menuntun dia langkah demi langkah, dia mulai melihat setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya, pribadi, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini mari anak-anak muda, angkat tangan muda depan Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita untuk kita terus melihat bahwa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.